when you do your relationship Hollywood way, be prepared to have a Hollywood result. Hubungan sehat, kenapa membosankan? Hey, saya Rago Lewi dan hari ini saya ajak tamu saya, yaitu putri saya Darlene. Dan kamu pikir kenapa harus diajak? Bukannya mau ngajak, cuma terpaksa. Karena kami syutingnya cuma berdua, dan ini saatnya Darlene lagi bangun. Jadi kami ini syuting nggak dari kelebihan kami, tapi dari apa yang kami bisa. Untuk kami bisa menyampaikan pesan kebenaran yang mudah dicerna tapi juga masuk akal dan masuk hati. So, sebagai ayah, pastor, dan juga orang lagi ngomong di YouTube ini, kali ini bareng dia ya, karena ini juga saya harus jagain dia. First, saya tidak anti fun, saya tidak anti jalan-jalan, saya tidak anti hal-hal berhubungan dengan deg-degan. Tapi kalau itu jadi tujuan sebuah pernikahan, itu tujuan sebuah relationship, you guys are wrong. Orang-orang cuma cari sparks, chemistry di relationship. Akhirnya relationshipnya kacau, relationshipnya berantakan. Kenapa? Karena mereka mencari hal yang salah. Sekarang bayangkan kamu pergi ke satu gedung, kamu mau naik satu lift, hanya untuk sampai di gedung itu, naik lift udah panjang, udah lama, kamu ternyata di lantai yang salah. Atau kamu ternyata di gedung yang salah. Harusnya kamu ketemu orang di building 1, ternyata kamu naik di building 2. Nah, jangan-jangan itu yang sering terjadi di kehidupan banyak orang. Mereka mengejar sesuatu yang mereka pikir baik di relationship mereka, tapi sebenarnya mereka mengejar sesuatu yang salah. Jangan sampai kayak gitu loh, sayang. Sparks, chemistry. Kalau misalnya kita bayangin naik turun roller coaster, itu kelihatannya keren awal-awal, tapi bikin capek. Itu bikin insecure. Itu bikin kita nggak pernah bener-bener tenang. Kamu sekarang gini, kamu kan nggak mau hidup roller coaster dari pagi sampai malam. Roller coaster hanya indah pada waktu kita di taman bermain. Tetapi pada waktu kita hidup, kita kan nggak selalu harus butuh roller coaster. Bayangkan kalau kamu roller coaster dari pagi sampai malam, maka tidurmu nggak bakal bisa nyenyak. Bayangkan kalau misalnya kamu dalam hubungan kamu roller coaster, bos kamu roller coaster, maka kestabilan akan jadi sesuatu yang mahal. Kamu nggak bisa menghargai karena hidupmu terbiasa begitu. Maka pertanyaan saya cuma satu, sambil kamu berpikir tentang roller coaster, mungkin pertanyaan yang paling tepat itu bukannya kenapa pernikahan saya, relationship saya nggak ada sparks. Tapi pertanyaan tepat mungkin kenapa saya nyarinya chaos terus. Kenapa yang saya pengen cari kekacauan terus? Kenapa saya pengen cari roller coaster terus? What's wrong with me? Maybe that's the best question yang kamu perlu tanya. Padahal jangan-jangan pada waktu kamu bosan. Padahal kalau kamu di relationship, jangan-jangan kamu bukan yang gak ada sparks. Kamu cuma gak lagi disakitin aja. Kamu cuma gak lagi dikecewakan. Jangan-jangan memang itu yang terjadi. Bayangkan kalau misalnya hubungan yang kamu pikir itu tegang, harusnya tegang setiap hari, ternyata malah jadi tempat tenang. Ekspektasi kamu akan masuk ke dalam ketegangan, tapi ternyata di relationship kamu malah jadinya tenang. Malah kamu jadinya punya damai sejahtera. Pulang malah kamu ngerasa ketenangan, bukan ngerasa ketegangan. Bayangkan kalau ada sebuah relationship di mana kamu tuh nggak harus kayak walk in the eggshells, bahwa salah-salah kamu keinjak ada berantem besar. Bayangkan kalau ternyata di rumah orang-orangnya predictable, pasangan kamu predictable, pasangan kamu bisa dibaca, pasangan kamu nggak perlu overthinking untuk bisa tebak. Kamu bayangkan hubungan seperti itu. Jangan-jangan bahwa sebenarnya itu hubungan yang sehat, hubungan yang kamu butuhkan, tetapi karena kamu terbiasa dilukai, terbiasa dalam drama, terbiasa di dalam problematic relationship, terbiasa dalam toxic relationship, kamu berpikir referensinya harusnya yang bener tuh yang kayak gitu. Berarti isunya tidak selalu problem di dalam relationship ya. Referensi kamu dan definisi kamu soal hubungan relationship itu yang problem. Jangan-jangan that's the problem. Kasih itu sabar, murah hati, semuanya identik dengan kestabilan. Sekarang gini, banyak orang menyukai roller coaster seperti saya pengen punya cowok yang misterius. Kesannya kenapa? Lucu, seru, cowok bandel, pengen ditaklukin kesana. Cewek tuh suka ada gila-gilanya di situ menurut saya. Pengen banget bisa naklukin cowok bandel atau cowok misterius.
Padahal saya mau kasih tahu, cowok misterius itu lucu pas pacaran, tapi destruktif di pernikahan. Sekarang bayangkan kamu di pernikahan, kamu nggak tahu temennya siapa, kamu nggak tahu relationshipnya sama siapa, kamu nggak tahu dia jalan sama siapa, kamu nggak tahu planningnya di siapa, kamu nggak tahu dia ada utang apa enggak, kamu nggak tahu gaya hidupnya seperti apa. Bayangkan tiap malam dia nggak balas chat kamu pada waktu kamu nanya, "Beb lagi di mana?" Dan kamu bingung sama dia di mana. Apakah itu bikin ketenangan? Terus dia pulang, kamu bisa dari mana? Ya dari situ. Itu mau hubungan kayak gitu? Kamu bayangin kalau kamu punya anak seumur segini, bapaknya kayak gitu atau mamanya kayak gitu. Lu bayangin. Sebaliknya, ada tipikal orang, cowok atau cewek yang stabil, yang tenang. Mungkin mereka bukan orang pengroyal. Mereka hanyalah pekerja keras, menghargai uang. Tapi buat beberapa di antara kalian, mereka membosankan. Mereka nabung, mereka main saham, hidup sederhana, hidupnya stabil, berangkat kerja, pulang, cuma makan sebentar terus pulang. Kamu mungkin bagi kamu itu membosankan pada waktu pacaran. Tapi kamu tahu nggak, orang-orang seperti itu, itulah yang pernikahannya sukacita dan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena istrinya atau suaminya itu tenang. Karena pasangannya tidak misterius. Dia udah tahu jadwal seperti apa. Tidak ada yang perlu dicemburuin. Buang nggak kemana-mana. Indah, simple. Akhirnya karena mereka nggak banyak drama, mereka bisa fokus mikirin yang lain. Hari ini makanya saya mau kasih tahu, kalau ada manusia di sini yang kamu dianggap boring sama pacarmu, dianggap kamu terlalu baik bagi aku, dianggap terlalu hemat, kurang royal, padahal kamu mikirnya panjang. Mungkin memang kamu bukan girlfriend atau boyfriend quality, tapi kamu husband and wife quality. Karena kamu mikirnya panjang, kamu mikirnya strategis, nggak cuma mikir yang gitu-gitu. Karena di dalam pernikahan, saya dan istri saya, kami udah jarang jujur aja ngobrol hal-hal romantis. Bukannya nggak ada ya, kadang dia mimpi juga pengen traveling, kadang saya ajak dia ke hotel bareng, pelayanan bareng. Tapi most of the times kita mikirnya strategis. Gimana agar kita bisa punya duit di masa depan? Gimana kita bisa punya tabungan hari tua? Gimana agar kita bisa didik Darlene tenang, anaknya bisa kontrol emosinya. Jadi saya dan mamanya harus try our best untuk jaga atau belajar untuk bisa take care emosi kami. Take care emosi bukannya nahan ya. Take care emosi itu bicara kami berusaha untuk bisa ya kontrol aja, berusaha untuk bisa mengelolanya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kamu ngerasa ini lu banget setelah denger semua yang saya bagiin, saya di sini bukan menghakimi kamu, tapi di sini kamu mungkin cuma perlu atur ekspektasi kamu. Pakai kacamata yang berbeda, bersihin kacamata kamu mungkin sudah kotor karena terlalu banyak dikotori referensi-referensi relationship yang buruk, dan baliklah ke relationship yang Tuhan atur bagi kamu dan saya. Bahwa relationship harusnya menenangkan, nggak tegang tapi tenang, harusnya gitu. Dan kamu nggak rusak, cuma mungkin kamu terbiasa pola yang salah. Dan di sini kamu nonton video ini untuk belajar pola yang benar. Jadi kita harus ngerti ya, kalau di pernikahanmu atau di relationshipmu kamu merasa tenang, itu bukan jelek, justru itu bagus. Itu ada kestabilan, ada ketenangan. Maka dari hal itu, saya cuma minta beberapa hal gini. Ada orang-orang yang pengen agar relationship-nya ada butterfly in her stomach atau his stomach. Aduh, ada yang gelitik, sensasi gelitik di perut. Kadang itu bukan infatuation, kadang itu anxiety. Jadi, saya cuma mau share 3 tips ini ya. Nomor 1, kamu harus belajar membedakan antara perasaan sayang, kasih dengan anxiety. Jangan sampai kamu ketukar, karena saya tahu ada banyak orang sampai sekarang nggak bisa bedain ya. Dia kira ini cinta, bukan, kamu panik, kamu cemas, kamu takut. Yang kedua, kamu harus belajar menghargai konsistensi. Kamu harus belajar menghargai orang punya pola hidup. Mungkin polanya biasa aja, pola orang dia punya pola nabung, terbiasa terbuka, terbiasa nggak asumsi. Banyak cewek-cewek yang harusnya bisa nebak dong, lu goblok kalau bisa begitu. Nggak ada orang bisa nebak isi pikiran orang. Justru kamu harus stop berasumsi, dan stop berasumsi dia akan ngerti, salinglah terbuka, hargai konsistensi. Yang ketiga, jangan kabur dari damai sejahtera. Kalau kamu ngerasa damai, ngerasa tenang, kalau misalnya kamu
nggak ngerasa sparks, kamu nikmatin hal itu, hargai hal itu, kamu bersyukur sama hal itu. Ini omongan saya yang terakhir. Salah satu impian saya adalah bangun rumah tangga yang stabil, tenang, predictable, punya nilai, di mana kami bisa sepakat, dan di mana putri saya merasa tenang. Karena yang bikin putri saya merasa tenang bukan pada waktu dia jadi prioritas, tapi yang bikin putri saya merasa tenang adalah pada waktu orang tuanya saling menghargai dan saling memprioritaskan pernikahan mereka. Tidak ada hadiah yang lebih indah dibanding pernikahan yang tenang dan sepakat dan bersatu bagi seorang anak. Dan pernikahan yang indah, tenang, sepakat tidak dibangun otomatis. Dia itu harus punya referensi yang berbeda. Dia itu, ya sayang, dia itu harus belajar sepakat, dan semuanya itu dibangun dari kamu tahu referensi yang benar. Saya harap video hari ini bisa bikin kamu punya referensi yang benar. Thank you. Bless you. Bye darling. See you.